Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Rajendra Putra Chandrasa. Saya berasal dari sekolah SMA Kartika 101 dan berkelas di 12 IPS 5. Kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan tentang pemberontakan yang terjadi di Maluku Selatan atau yang lebih dikenal dengan RMS. Eh, Republik Maluku Selatan atau RMS ini merupakan gerakan separasi yang berpusat di wilayah selatan Maluku. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan RMS ini didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur atau NIT, Soumokil. Soumokil bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Dan kita masuk ke latar belakang dari pemberontakan ini. Latar belakang Maluku merupakan salah satu kota yang pada saat itu terkenal akan kekayaan rempah-rempahnya. Sebab itu Maluku dijuluki sebagai Kepulauan Rempah. Rakyat Maluku pun berdagang tidak hanya dengan pedagang Nusantara saja, tetapi juga mancanegara seperti Tionghoa, Arab, dan Eropa. Kekayaan Maluku akan rempahnya ini kemudian menjadi daya tarik bagi bangsa Eropa yang akhirnya menguasai Maluku. Maluku sendiri dinyatakan sebagai salah satu provinsi Republik Indonesia 2 hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan. Bersatunya Maluku dengan Indonesia ini digunakan untuk mencegah Belanda dalam upaya menguasai Maluku dan kekayaannya. Namun, setelah Maluku dinyatakan bersatu dengan NKRI, Manusama, salah satu tokoh pejuang RMS, menyatakan bahwa bergabungnya Maluku dengan Indonesia akan memicu beberapa masalah yang terjadi. Manusama pun mengadakan rapat bersama para penguasa di desa Pulau Ambon. Dalam rapat tersebut, Manusama mengobarkan semangat anti pemerintah RIS dan ia mengatakan bahwa orang Maluku tidak mau dijajah orang Jawa. Pemerintah Maluku kemudian mengikrarkan proklamasi RMS sehingga secara resmi republik ini telah terlepas dari NIT dan RIS. Pulau-pulau besar yang ada di RMS adalah Ambon, Seram, dan Buru. Sekarang kita masuk kepada konflik yang terjadi di RMS ini. Konflik setelah RMS diproklamasikan, muncul pemerintahan tentang KNIL dari Belanda yang dianggap melindungi para proklamator Maluku Selatan. Keterlibatan KNIL ini kemudian memicu kecurigaan pihak Indonesia terkait tercampur tangan Belanda dalam pemerintahan RMS. Kementerian Pertahanan RIS pun menyatakan bahwa berdirinya RMS harus dituntaskan dengan operasi militer dipimpin oleh Kolonel Kaliwarang, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS atau yang lebih dikenal dengan sebutan TNI dengan sandi operasi malam pun mendarat pasukan mereka sebanyak 800 orang untuk melawan RMS. Operasi ini dipimpin oleh Komandan Mayor Pelupesi. Para pasukan APRIS mendarat di Pulau Baru, Kai, Aru, dan Seram di Maluku Selatan. Salah satu titik pertahanan paling baik yang dimiliki RMS adalah Pulau Ambon, sehingga pasukan APRIS juga mendarat di sana dan kemudian dibagi 3 kelompok. Ketiga kelompok tersebut kemudian disebar menuju wilayah Maluku Selatan, terutama yang dikuasai oleh kelompok RMS ini. Pada akhirnya, setelah kelompok tersebut tersebar di wilayah kekuasaan RMS, pasukan APRIS pun secara perlahan mulai dapat menguasai wilayah-wilayah tersebut. Beberapa wilayah di Ambon juga dapat direbut kembali oleh APRIS. Dikuasainya wilayah RMS, kemudian diikuti dengan penangkapan Presiden pertama RMS, yaitu JH Manuhutu dan Perdana Menteri RMS yaitu Wairisal beserta 9 menteri lainnya. Mereka semua dijatuhi hukuman penjara selama 3 sampai sekitar 5,5 tahun. Untuk menghindari terulangnya kejadian pemberontakan RMS ini, pemerintah Republik Indonesia mengambil tindakan tegas dengan memberikan hukuman mati terhadap sisa-sisa gerombolan RMS. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Referensi ini saya ambil dari
beberapa sumber. Contohnya adalah Abdul Taufik dan Lampian, AB tahun 2013, Indonesia dalam Arus Sejarah. 7. Pasca Revolusi Jakarta Kemendikbud, Lulus Sisina tahun 1950, Ambon Selanjang Pandang. Dan juga dari sumber sumber saya yaitu Kompas. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun beberapa penjelasan yang kurang. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.